Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Satu waktu di masa lampau, ada seorang ustadz yang namanya Salih bikin sebuah pengajian. Di tengah pengajian itu, salah seorang muridnya bertanya kepadanya, "Pak Ustadz, bagaimana kehidupan saya sebenarnya? Saya merasa sekarang jauh sekali dari Allah. Setiap kali saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu selalu diijabah, sekarang tidak pernah. Saya merasa hampa, saya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebenarnya yang saya lakukan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jauh dan marah kepada saya?" Ustadz Salih pada waktu itu berkata bahwa saya tidak tahu dosa kamu seperti apa, tetapi kalau kamu mau bertaubatlah terus-terusan. Kamu minta terus-terusan. Karena apa? Karena pintu yang tertutup, kalau kamu ketuk terus pintu itu, maka satu waktu pintu itu akan terbuka juga. Begitu juga rahmat dan cinta kasih Allah, kata Salih si Ustadz. Mendengar jawaban itu, seorang perempuan itu mencela pernyataan itu. Orang yang dimaksud itu adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia mengatakan bahwa, "Wahai Salih, sampai kapan kamu mengatakan bahwa pintu itu cepat atau lambat akan terbuka? Memang sebenarnya sejak kapan pintu itu tertutup?" Ini adalah jawaban yang sebenarnya membuat merinding buat orang-orang yang beriman. Karena dalam pikiran ini dijelaskan bahwa pintu kasih sayang Allah, pintu rahmat Allah, pintu maghfirah Allah itu tidak pernah tertutup. Jadi kenapa kita harus menunggu pintu itu terbuka? Pintu itu selalu terbuka. Jadi dalam pikiran orang-orang Islam generasi awal, Allah itu digambarkan sebagai maha kasih, maha sayang. Dan karena itulah maka segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dimulainya semuanya dari situ. Karena pemahaman besar bahwa sebesar apapun amarah Allah, sebesar apapun murka Allah, itu tetap akan redam dengan kasih sayang yang bahkan jauh lebih besar lagi. Jadi orang-orang memahami Tuhannya itu dengan kasih sayang. Orang memahami Tuhannya itu dengan zat yang maha memberi ampunan sebesar apapun dosa kita. Jadi ketika kita datang kepada Allah dengan beribu-ribu dosa, maka Allah akan membawa berjuta-juta ampunan. Ketika manusia datang kepada Allah dengan dosa setinggi gunung, maka Allah akan memberi ampunan seluas langitan. Itu yang diceritakannya selalu seperti itu, dan itu yang dipahami oleh Muslim generasi awal. Nah, karena pemahaman Muslim generasi awal itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala didekati dengan cinta, maka sebagian dari sufi-sufi itu menjadi terlalu berlebihan dan menjadi terlalu gila dalam mengekspresikan kecintaannya. Al-Hallaj itu demikian memahami cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian sehingga dia mabuk cinta ilahi, dia melihat segala sesuatu itu sebagai pancaran wujud Allah. Sama seperti seorang yang terbuai dengan asmara, dia pikirannya itu adalah pikiran yang dikasihinya. Demikian pun dengan Al-Hallaj. Jadi ketika dia ditanya, "Kamu sedang di mana?" "Saya sedang bersama Allah." "Kamu siapa?" "Saya itu Allah." "Ini Allah." Semuanya dia jawabannya selalu seperti itu. Dan ketika dia sholat, dia tidak berpikir bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban. Itu adalah bagaimana dia bisa menikmati keintiman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika bersujud, sujudnya lama sekali. Bukan gara-gara itu adalah sebuah kewajiban, tetapi di situ ada sebuah kenikmatan, kedekatan dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada waktu itu nggak kepikiran bahwa ini wali kutub, ini wali apa segala rupa. Mereka nggak kepikiran soal itu. Mereka kepikiran menikmati saja. Dan kenikmatan tentang cinta itu tidak ada hubungannya dengan istilah-istilah, terma-terma, konsep-konsep yang dibuat oleh manusia bahwa ini namanya wali kutub, ini namanya wali majdud dan sebagainya. Dia tidak berpikirkan seperti itu. Yang penting dia menikmati celupan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian itulah maka dia terdistorsi pikirannya, dia benar-benar menjadi gila. Dia akhirnya mengatakan sebuah kalimat yang selalu sama. Sesungguhnya sang pencinta, sang dicinta dan cinta itu adalah satu kesatuan secara hakikat. Makanya ketika dia ditanya, "Siapa kamu?" "Ana al-haq," saya adalah yang maha benar, saya adalah Tuhan itu sendiri. Dia tidak menginginkan menyatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Dia sama sekali tidak mengatakan seperti itu. Dia hanya
dia hanya ingin mengucapkan segala sesuatu itu pasti adalah yang ada dalam pikirannya seperti itu gitu. Ya tapi karena dia sudah kadung gila, dia sudah tidak bisa lagi mengontrol pikiran dan hatinya, saking cintanya yang luar biasa, ya tentu saja dia kemudian dibawa ke pengadilan, dan karena ada urusan-urusan politik tertentu dia divonis dengan hukuman mati. Ketika dia divonis dengan hukuman mati, algojonya itu adalah hatersnya, pembencinya. Maka sekalian saja dia melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih tidak manusiawi dari sekedar eksekusi mati. Jadi Al-Hallaj dimutilasi, maaf. Jadi sebelum dibunuh, kaki tangannya dipotong dulu, diejek dulu, disayat-sayat dulu dan sebagainya, matanya dicungkil, telinganya dicor, ya segala rupa yang seperti itu, hidungnya juga dipotong. Tapi ada satu kata terakhir yang terucap sebelum lidahnya itu juga dipotong. Dia katakan bahwa saya tidak pernah membenci siapapun, termasuk orang yang sekarang sedang mengeksekusi saya. Karena ketika hati saya dipenuhi oleh cinta, saya tidak akan lagi memiliki tempat untuk dendam kesumat. Saya tidak akan memaafkan orang-orang yang melakukan ini kepada saya, karena saya bahkan tidak menyakiti dan karena bahkan saya tidak membenci mereka. Jadi ekspresi dari kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah cinta. Jadi tidak ada kebencian, jadi tidak ada kesombongan, tidak ada pikiran bahwa mentang-mentang sudah belajar sufi kemudian orang, "Hah? Kamu masih ngomong kayak gitu? Belajar dulu sana." Gak ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Kamu ngaji dulu, kamu tuh ngajinya di mana? Gak ada pikiran seperti itu. Gak ada pikiran merendahkan orang lain, gak ada pikiran membenci orang lain, gak ada pikiran apa. Karena semuanya hatinya sudah dipenuhi oleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, celupan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu sebelum itu, ada sufi lain yang juga sama gilanya, benar-benar mabuk cinta ilahi. Namanya adalah Abu Yazid Al-Bustami, atau biasa dikenal oleh masyarakat pada waktu itu Bayazid. Orang itu benar-benar mengekspresikan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan ekspresi-ekspresi yang benar-benar tidak dibayangkan sama orang lain gitu. Dia menyebut segala sesuatu dengan Allah kalau lagi gila. Dan sampai ketika dia sedang berdoa, dia sering sekali berdoa dengan ucapan yang dia sendiri mengharamkan itu. Dia berdoa dengan kurang lebih dengan kalimat seperti ini. Ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka. Ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka. Kemudian besarkan tubuhku sampai sebesar neraka, sampai ia tidak lagi bisa memuat orang masuk ke dalamnya. Jadi setiap ada orang yang mau masuk ke dalam neraka, itu ditahan oleh tubuhnya yang tubuh Bayazid yang dia menebus dosa setiap orang. Dia berdoa dengan cara seperti itu. Gimana caranya agar saya bisa menebus dosa orang-orang? Ini sebenarnya sekali lagi ya, ini mungkin dianggap oleh orang lain berlebihan, tetapi kalau misalkan Baraya ada dalam posisi di mana Baraya benar-benar merasakan cinta ilahi dan hati Baraya itu sudah dipenuhi oleh sukacita, maka tidak ada rasa sakit yang bisa ditakuti lagi, termasuk itu neraka. Makanya sejak Rabi'ah Al-Adawiyah itu kan sampai dikatakan bahwa saya tidak pernah takut pada neraka. Saya tidak pernah berharap pada surga. Yang saya harapkan adalah kedekatan, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Jadi pikirannya itu bukan soal bahwa saya akan mendapatkan kenikmatan fisik yang seperti ini atau rasa sakit yang seperti itu. Selama saya sudah ada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya sudah cukup. Dan saya sudah tidak peduli lagi pada apa yang terjadi pada waktu itu, karena kecintaannya yang besar. Dan Bayazid itu mengekspresikan kecintaan yang lebih besar itu pada penebusan. Jadi karena saya sudah bisa menikmati cinta yang sangat luar biasa, sudah luber kemana-mana, maka cinta itu harus dijatuhkan kepada semua orang yang kenal saya atau yang tidak kenal saya. Yang masuk neraka itu tidak saya kenal siapa mereka, tapi saya ingin menjadi penebus buat orang-orang itu. Nah, itu ekspresi kecintaan itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dalam pikiran para asketis generasi awal Islam, itu Allah sendiri itu memang mewujud ke dunia ini dalam bentuk cinta kasih gitu. Ibnu Arabi dalam bukunya yang sangat terkenal, Futuhat Makkiyah itu, dia menyatakan bahwa Allah sebenarnya adalah kerinduan. Allah Subhanahu wa taala adalah kerinduan yang sedang merindukan dirinya sendiri. Karena itu maka Allah menciptakan alam semesta. Jadi alam semesta ini sebenarnya adalah cerminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan, memanifestasikan cinta kasihnya.
Begitu. Makanya karena alam semesta ini adalah cerminan dari Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana cara Allah mewujud dalam sesuatu yang bisa lebih konkret lagi, kurang lebihnya seperti itu, maka banyak orang-orang yang kemudian memahami bahwa manunggaling kaula Gusti, bahwa saya adalah Allah dan sebagainya, karena itu berbentuknya seperti cermin. Ibnu Arabi menegaskan bahwa kalian bukan Tuhan, dunia ini bukan Tuhan, tapi ini hanya sekedar cerminan. Maka orang-orang yang terlalu gila, orang-orang yang sudah tidak lagi bisa memahami eksistensi, tidak lagi bisa memahami esensi karena terlalu gilanya dengan mabuk cinta ilahi, maka dia memandang bahwa cermin itu sebenarnya adalah esensi gitu. Jadi Ibnu Arabi menjelaskan bahwa Al-Halaj dan Abu Yazid Al-Bustami dan Rabi'ah Al-Adawiyah itu ada dalam ekstase di mana dia sudah benar-benar tidak bisa memahami mana itu material dan non-material dan sebagainya karena kecintaan yang terlalu besar. Nah, itu adalah gambaran dari orang-orang zahid, orang-orang asketis, orang-orang sufi generasi awal tentang Tuhan. Nah, tetapi di tengah jalan ada usaha-usaha dari orang, diantaranya misalkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Imam Al-Junaidi gitu, dan kemudian misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani yang berpikir bahwa orang-orang itu kalau misalkan dibawa pada ajaran yang seperti ini, dia akan terlalu berlebihan, dia akan tidak bisa menahan syatahatnya, tidak bisa menahan kegoncangan jiwanya. Maka harus ada satu mekanisme di mana orang-orang itu harus dibimbing oleh seorang guru gitu, agar tidak lebay seperti itu gitu. Makanya kemudian muncullah tarekat-tarekat. Jadi tarekat-tarekat itu sebenarnya adalah bagaimana cara masyarakat pada waktu itu, ulama pada waktu itu, untuk silahkan menikmati cinta kasih Allah, tapi jangan dipamerkan kegilaannya yang seperti itu, yang berlebihan itu. Gimana caranya agar kita tetap ada dalam bagian dari syariah yang tegas gitu. Nah, kurang lebih kan pikirannya seperti itu. Nah, tapi muncul kelompok-kelompok tarekat palsu yang mengatakan dengan tegas bahwa kamu semua tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua itu jauh. Karena apa? Karena kemaksiatan yang kalian lakukan gitu. Jadi dalam ajaran Islam yang asli itu kan sebenarnya mau kalian maksiat segimanapun, mau kalian dosa segimanapun, gak jadi masalah. Karena apa? Karena Allah pasti mengampuni. Sebesar apapun dosa kalian, Allah punya ampunan yang jauh lebih besar. Itu kan ajarannya. Nah, tapi kalau misalkan dalam tarekat yang baru ini, yang palsu ini, kalian itu maksiatnya besar, dosanya besar, dan tidak mungkin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui wasilah dari kami, kecuali wasiat dari kami, kecuali syafaat dari kami, kecuali kalau kalian mencintai kami. Dan inilah awal mula dari kelompok-kelompok, saya mohon maaf ya, seperti yang sekarang banyak dari Habib-Habib Ba'alawi yang semacam itu, mereka kan mendoktrinkan yang sama, bahwa kalian itu nanti kalau misalkan sudah masuk akhirat, itu butuh syafaat dari kami. Kalian itu dosanya besar, maksiatnya besar, susah untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka harus melalui perantaraan kami. Bahkan ada pengikut-pengikutnya sampai yang mengatakan bahwa kalau misalkan mau masuk surga itu kan susah. Jadi butuh wasilah, butuh jalan tol, butuh jalan besar. Nah, ini melalui para wali. Para wali yang dimaksud itu yang mereka tunjuk sendiri gitu. Wali yang asli itu gak pernah ngaku, Baraya. Kan karena mereka bahkan tidak pernah terikat dengan istilah-istilah wali. Mereka gak kepikiran dengan itu gitu. Tapi yang sekarang itu bikin wali-wali. Ini wali ini wali ini, semua aja dianggap sebagai wali. Dan fokusnya pada karomah, yang ini bisa terbang, yang itu bisa apa. Dan hanya dengan jalan kamilah, maka kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara membeli sorban kami, dengan cara membeli siwak kami 1 juta, dengan cara apa? Agar kami bisa beli Ferrari. Nah, karena itulah, maka kalian harus dekat kepada kami. Jadi bukan lagi dekat kepada Allah, tapi dekat pada orang-orang itu. Yang jadi bandar, yang jadi calo, yang jadi makelar. Coba Baraya misalkan ilustrasinya seperti ini. Baraya itu sebenarnya punya ibu. Dan Baraya itu sayang sekali sama ibu Baraya. Dan ibu Baraya juga sebenarnya sayang sama Baraya. Katakanlah Baraya pada waktu itu usianya masih sangat kecil. Misalkan 5 tahun, 4 tahun, atau 3 tahun gitu. Masih sangat membutuhkan cinta kasih dari ibu. Kadang-kadang si ibu itu marah sama Baraya tuh. Kadang-kadang. Kadang-kadang Baraya tuh nakal dan harus dihukum. Ya kadang-kadang, tapi tetap si ibu itu tetap sayang pada Baraya. Sampai satu waktu ada penculik. Nah ini di antara kelompok-kelompok Ba'alawi yang seperti itu, di antaranya adalah yang para penculik spiritual. Jadi Baraya waktu kecil itu diculik, kemudian dijauhkan dari ibu Baraya itu. Setelah itu dikatakan,
Ibu kamu tuh sekarang tidak mau dekat lagi sama kamu karena kamu tuh nakal terus. Kamu tuh bohong terus. Kamu tuh bikin kesalahan terus. Makanya jangan deketin sama ibu karena ibu kamu itu sudah marah sama kamu. Itu sudah tidak mau lagi memaafkan. Kalau kamu mau ketemu sama ibu kamu, maka kamu harus sayang sama saya. Kamu harus mengemis-ngemis di jalanan, uangnya disetorin sama saya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada hamba yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena memang secara internal kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengatakan berkali-kali bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, sama dengan prasangkaan hambanya, ada bersama diri kita sendiri. Itu Allah sendiri berkali-kali mengatakan seperti itu. Tapi sama kelompok-kelompok yang jahat itu kemudian kamu tuh jauh dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dekat dengan kami. Kecuali kalau dapat syafaat dari kami. Jadi itu para penculik-penculik anak itu seperti itu. Kamu, jadi si anak kecil itu nangis, saya pengen ketemu sama mama saya pengen ketemu sama mama saya. Iya, nanti ketemu sama mama, tapi mama masih marah. Jadi mulai dari sekarang, kamu harus layani saya ya, kamu harus kasih saya duit, kamu harus sujud sama saya. Itu kan ceritanya seperti itu. Makanya di antara kelompok-kelompok Habib itu ada yang minta, ada yang disujudi gitu ya, kemudian dicium kakinya, ya, seperti itu. Kemudian siwaknya dibeli 1 juta dan sebagainya. Orang-orang yang ada di situ tuh, itu hatinya menderita. Hatinya penuh kegalauan. Jadi orang yang ngaku-ngaku muhibin, orang-orang yang ngaku pecinta ustadz apa segala rupa tuh, hatinya resah. Mereka tuh cicilan masih banyak. Mereka tuh sekolah anak itu belum kebayar. Mereka tuh resah sekali. Kalau misalkan mereka benar-benar mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada masalah apapun yang membuat mereka resah. Tapi mereka diculik, dipisahkan, kemudian mereka berpikir tentang keresahan dan sebagainya, dan untuk menghiburnya, ini kalau misalkan kamu mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus ikut pengajian ini, denger ini. Penculik-penculik itu bahkan nggak ngerti agama, baca kitab aja nggak ngerti, apa-apa nggak ngerti, bahkan ceramahnya pun sebenarnya mereka nggak ngerti. Nah, untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam ceramah, maka pengajian-pengajian mereka isinya cuma sholawatan, ya kayak gitu, nyanyi-nyanyi, ya kayak gitu. Katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tuh kalau misalkan mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa langsung beraya. Di Quran sudah dijelaskan, di Sunnah sudah dijelaskan dan sebagainya, tapi kelompok itu tuh tidak mau. Karena kalau misalkan kelompok itu tahu bahwa jamaahnya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak bisa jualan gitu. Bahkan misalkan mereka rela bikin ajaran-ajaran palsu, bikin ibadah-ibadah palsu demi agar mereka itu diikutin. Misalkan kata Allah Subhanahu wa taala, kuburan itu nggak usah diapa-apakan karena itu adalah bagian dari masa lalu. Tapi kalau mereka itu, kuburan itu dihias sampai sedemikian rupa jadi tempat ibadah. Luar biasa bagus gitu kuburannya. Kuburan dari kelompok mereka sendiri itu gitu. Agar apa? Agar kita kemudian ikut pada pengajian dia di kuburan itu. Kemudian mereka bikin hadis-hadis palsu. Dalam Islam itu hadis palsu itu kan nggak boleh. Mereka sengaja bikin hadis palsu. Mereka bikin siapa yang menolak silsilah kami, maka itu pasti adalah anak zina. Mereka sebut itu adalah dari Rasulullah. Mereka mengatakan, mereka berani bikin hadis bikin hadis-hadis yang seperti itu. Atau kopi. Ada saya mohon maaf ya, mereka bikin hadis palsu soal kopi. Jadi barang siapa yang tidur dalam kondisi masih ada kopi di mulutnya, maka dia akan diampuni. Jadi mereka menghalalkan segala cara menjauhkan diri manusia dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling pentingnya adalah membuat putus asa manusia terhadap cinta ilahi. Jadi salah satu dosa yang paling besar itu, salah satu yang membuat kita tidak bisa masuk surga itu adalah bukan kemaksiatan, bukan dosa. Karena apa? Ya karena itu tidak tergantung pada pahala dan dosa, itu tergantung pada rahmat Allah. Nah, jadi yang membuat kita tidak masuk surga itu adalah putus asa pada rahmat Allah. Nah, mereka bikin kita putus asa terhadap rahmat Allah. Kalian mah jauh dari Allah, kalian mah tukang maksiat, maka kalian hanya bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala lewat jalur wasilah-wasilah dari kami, lewat tabaruk dengan kami. Ya begitu. Jadi harus lewat si agen itu. Dia nyulik dan kemudian dia yang bawa kita ke dalam ajaran-ajaran yang sudah menyimpang sama sekali. Begitu kan? Ya, makanya Baraya, dalam tanda kutip ya, ibu dari anak tadi itu sampai sekarang tuh masih nungguin anaknya. Sampai sekarang. Tapi dia membawa catatan yang dibekalkan kepada si anaknya itu. Catatan itu adalah Quran dan Sunnah. Jadi kalau misalkan Baraya baca, Baraya akan menemukan jalan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya kaum yang tadi itu akan melarang Baraya untuk membacanya. Jangan dibaca.
kalau tidak diikuti bersama guru. Nah, gurunya dari mereka sendiri. Jadi nanti mereka akan tafsirkan, akan belokkan. Seperti yang tadi itu, dalam Quran dan Sunnah dikatakan kuburan jangan dipakai tempat ibadah, mereka bikin. Kemudian pas dikatakan, kok begini? Kalian nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Ini maksudnya adalah, ini tafsirannya adalah, ini logikanya adalah. Mereka bikin cerita-cerita yang seperti itu. Jadi Baraya kembali kepada Quran dan Sunnah, dan Baraya akan menemukan bahwa disitulah letak kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baraya bisa mengaksesnya tanpa calo, mengaksesnya tanpa wali-wali yang aneh seperti itu. Dan silahkan nikmati bagaimana dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri kita. Bagaimana setiap keresahan, bagaimana setiap ketakutan itu sudah hilang begitu saja. Dan pada akhirnya Baraya hanya berpikir bagaimana caranya agar Baraya bisa menumpahkan kasih sayang yang sangat besar itu kepada manusia yang lain, kepada lingkungan hidup, kepada hewan dan tumbuhan, kepada semuanya. Baraya nggak akan mikir soal bayar ini itu kepada para calo itu. Baraya hanya berpikir bagaimana caranya agar saya bisa memberikan kesejahteraan kepada orang lain di dunia dan akhirat. Itulah rasanya dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ya, lihat catatan dari sang ibu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.